Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Pagi itu, Ratna berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga besar yang tiba-tiba memenuhi rumah kecilnya. Bau harum nasi goreng yang baru saja matang memenuhi ruangan. Tetapi bagi Ratna, aroma itu tidak membawa kebahagiaan. Matanya sesekali melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 6 pagi. Ia harus segera menyelesaikan semuanya sebelum mertua dan kedua iparnya bangun. "Ratna, mana teh hangatku?" Suara lantang Bu Wirni, mertuanya, terdengar dari ruang tamu. Ratna buru-buru menyekat tangannya yang basah dengan kain lap. "Sebentar, Bu," jawabnya sambil menuangkan teh ke dalam gelas. Langkah kakinya cepat, membawa nampan kecil ke ruang tamu. Bu Wirni sudah duduk di sofa dengan wajah masam. "Tehku ini kok nggak ada gulanya? Kamu tuh benar-benar nggak becus jadi menantu. Lain kali, kalau bikin teh, manisnya yang pas. Jangan pelit kayak gini." Ratna tersenyum kecil meski hatinya perih. "Maaf, Bu, saya buatkan yang baru." "Sudah nggak usah. Dasar menantu nggak berguna," gumam Bu Wirni, melambaikan tangannya dengan malas. Ratna menunduk dan kembali ke dapur, menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata itu bukan yang pertama kali ia dengar sejak mertua dan kedua iparnya pindah ke rumah mereka 2 bulan lalu. Sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Tak lama, Tini dan Siska, iparnya, keluar dari kamar dengan langkah malas. Tini, yang selalu memakai baju mewah meski tak punya pekerjaan, duduk di meja makan sambil menggulung rambutnya. "Ratna, sarapannya mana? Jangan lama-lama. Aku lapar," katanya dengan nada memerintah. Ratna membawa piring-piring ke meja makan. "Ini, Mbak, silakan." Tini memandang nasi goreng itu dengan alis terangkat. "Cuma ini? Nasi goreng kampung? Kamu pikir kami mau makan makanan murah kayak gini?" "Maaf, Mbak, saya kira kamu tuh memang gak peka," potong Tini sambil menyingkirkan piring itu. "Lain kali masak yang lebih enak. Kamu gak malu sama Bastian, ya? Istrinya gak bisa ngasih makan keluarganya dengan layak." Ratna hanya diam, menahan sakit hati. Ia tahu jika ia membalas, situasi hanya akan semakin buruk. Siska, yang dari tadi sibuk dengan ponselnya, ikut menimpali. "Udah, Tin. Wajar aja. Namanya juga orang kampung. Mana ngerti soal makanan enak." Tawa kedua iparnya menggema di ruangan itu. Ratna hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam situasi ini? Sore hari, saat Bastian pulang kerja, Ratna berharap suaminya bisa menjadi pelipur lara. Namun, kenyataan seringkali tak seindah harapan. Bastian terlalu lelah untuk mendengar keluh kesahnya. "Mereka cuma keluarga. Nah, sabar aja. Nanti juga mereka pindah kalau sudah ada uang," ucap Bastian, duduk di sofa tanpa memandang istrinya. "Tapi Mas, mereka terlalu sering menghina aku. Aku nggak kuat kalau terus begini," jawab Ratna. Suaranya bergetar. "Ya kamu harus lebih sabar. Mereka keluargaku. Aku nggak mungkin usir mereka begitu saja." Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. Bastian memang pria baik, tapi seringkali terlalu baik untuk keluarganya. Ia tak pernah benar-benar melihat apa yang Ratna alami setiap hari. Dalam kesunyian malam, Ratna hanya bisa memeluk dirinya sendiri di kamar, berharap suatu hari keadaannya akan berubah. Di penghujung malam, Ratna menatap bintang-bintang di langit melalui jendela kamarnya. Ia teringat saat pertama kali menikah dengan Bastian. Semua terlihat indah dan penuh harapan. Namun kini, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Mertuanya memandang rendah, iparnya mencemooh, dan suaminya tak sepenuhnya memahami. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan selamanya seperti ini. Mereka akan melihat siapa aku sebenarnya."
Pagi itu, suasana rumah tampak tenang di luar, tapi di dalam, hati Ratna bergemuruh. Setelah kejadian kemarin, ia memutuskan untuk tidak membalas kata-kata kasar yang dilontarkan mertuanya dan kedua iparnya. Tapi, setiap hinaan dan cibiran itu seperti duri yang terus menancap di hatinya. Ketika ia sedang membersihkan ruang tamu, terdengar suara tawa dari dapur. "Ratna, kesini sebentar," teriak Tini dari dapur. Dengan langkah tergesa, Ratna menuju dapur. Di sana, ia melihat Tini memegang piring yang penuh dengan serpihan pecahan. Raut wajah Tini tampak kesal, seolah-olah kesalahan besar telah terjadi. "Kamu itu gimana sih, Ratna? Ini piring mahal. Pecah semua. Dasar ceroboh," ucap Tini dengan nada tinggi. Ratna tertegun. "Tapi, Mbak, saya nggak pernah pakai piring itu. Tadi pagi masih utuh, kok." "Jangan cari alasan." Tini menuduhnya sambil melemparkan serpihan piring itu ke tempat sampah. "Pokoknya ganti. Aku nggak peduli kamu dapat uang dari mana." Siska yang duduk di meja makan tertawa kecil sambil memainkan kukunya. "Sudah jelas, Tin, dia itu pelit. Mana mau ganti? Namanya juga istri miskin yang nggak punya uang." Ratna mengatupkan kedua tangannya, berusaha menahan gemetar. "Kalau Mbak mau, saya bisa cari uang tambahan buat ganti." "Bagus." Tini tersenyum sinis. "Aku mau piring yang sama. Ingat itu." Siang hari, di luar rumah, Ratna berjalan menuju pasar dengan langkah lesu. Ia berniat membeli bahan makanan tambahan untuk makan malam, tapi pikirannya terusik oleh kejadian pagi tadi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah hidupnya akan terus begini? Setiap hari ia dihina, direndahkan, dan diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Di pasar, ia bertemu dengan Bu Murni, tetangganya yang baik hati. "Ratna, kamu kelihatan capek sekali. Ada masalah?" tanya Bu Murni sambil membantu Ratna memilih sayur. Ratna tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perasaannya. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma banyak pekerjaan di rumah. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita, ya. Saya tahu mertua dan iparmu tinggal di sana sekarang. Pasti nggak mudah buat kamu," kata Bu Murni, seolah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ratna hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hatinya sesak, tapi ia tidak ingin mengeluh kepada orang lain. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu seorang penjual kue keliling. Ide kecil mulai terlintas di benaknya. Mungkin aku bisa mulai jualan seperti dia untuk menambah uang. Malam hari, setelah makan malam, Ratna sedang membereskan meja ketika mertuanya memanggil. "Ratna, sini," kata Bu Irni sambil duduk di sofa dengan wajah serius. Ratna mendekat. "Iya, Bu, ada apa?" "Kamu itu istri Bastian, tapi kelakuanmu nggak mencerminkan menantu yang baik. Kamu nggak nurut, pelit, dan nggak pernah ngerti apa yang dibutuhkan keluarga ini," ujar Bu Irni dengan nada merendahkan. Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. "Saya selalu berusaha, Bu. Kalau ada yang kurang, tolong beritahu saya." "Berusaha? Mana hasilnya? Kalau cuma masak dan beres-beres, pembantu juga bisa," seru Bu Irni. Saat itu, Tini dan Siska masuk ruang tamu, bergabung dalam pembicaraan. "Iya, Bu. Ratna ini memang gak cocok jadi istri Mas Bastian. Harusnya Mas cari yang lebih kaya," tambah Tini. Hinaan itu seperti pisau yang terus menusuk hati Ratna. Ia menunduk, tidak berani membalas sepatah kata pun. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari mereka akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, setelah semua orang tidur, Ratna duduk sendirian di kamar dengan sebuah buku catatan kecil di tangannya. Ia mulai menulis rencana kecil untuk memulai bisnisnya. Meskipun hanya sekadar impian, ia tahu bahwa ini adalah langkah awal untuk membuktikan dirinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku tidak akan terus dihina seperti ini." Pagi itu, Ratna duduk di teras rumah sambil menatap jauh ke jalanan depan.
Tangannya menggenggam sebuah buku kecil yang penuh coretan. Rencana kecil yang ia buat malam sebelumnya mulai terasa seperti benih harapan. Namun, harapan itu harus diperjuangkan, dan ia tahu jalan yang akan dilaluinya tidak akan mudah. Suara pintu yang dibuka dengan keras membuyarkan pikirannya. Tini muncul dari dalam rumah dengan wajah masam. "Ratna, kenapa belum buat sarapan? Kamu ini malas banget, ya?" Ratna menghela napas dan masuk ke dapur tanpa berkata apa-apa. Ia tahu tidak ada gunanya membalas Tini. Dengan cepat, ia menyiapkan nasi dan lauk sederhana, meskipun dalam hati ia bertanya-tanya kapan situasi ini akan berakhir. Langkah pertama. Setelah selesai dengan pekerjaan rumah, Ratna menyempatkan diri untuk pergi ke pasar. Kali ini bukan hanya untuk belanja bahan makanan, tetapi juga untuk membeli bahan baku kue kecil yang ia rencanakan akan dijual. Dengan uang simpanan yang sedikit, ia membeli tepung, gula, dan mentega. Setiap langkahnya di pasar dipenuhi keraguan. Apa ini ide yang baik? Apakah aku bisa berhasil? Di sebuah kios kecil, ia bertemu dengan Bu Murni lagi. "Ratna, kok kelihatan sibuk sekali hari ini?" tanya Bu Murni dengan senyuman hangat. "Saya mau coba bikin kue, Bu. Saya pikir mungkin bisa dijual," jawab Ratna sambil tersenyum tipis. "Itu ide bagus. Jangan ragu-ragu. Ya, kalau kamu butuh bantuan, bilang saja," kata Bu Murni dengan tulus. Ratna merasa sedikit lega mendengar dukungan itu. Setidaknya masih ada orang yang percaya padaku, pikirnya. Malam yang sibuk. Malam itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Ratna mulai mencoba membuat kue di dapur kecilnya. Ia memastikan setiap langkahnya sesuai dengan resep yang ia baca di buku. Namun, suara keras dari ruang tamu tiba-tiba mengganggu konsentrasinya. "Apa itu bau gosong?" Suara Siska terdengar nyaring. Ratna buru-buru membuka oven, dan benar saja, beberapa kue yang ia panggang terlalu matang. Hatinya berdegup kencang saat Siska masuk ke dapur dengan wajah mencemooh. "Kamu masak apa sih, Ratna? Mau racunin orang? Bau banget." Maaf, Mbak. Saya cuma coba bikin kue," jawab Ratna pelan. "Bikin kue? Kamu pikir kamu siapa? Kok sok-sokan jualan? Gak usah buang-buang waktu. Mending urusin rumah aja. Jangan bikin malu keluarga," kata Siska sambil berlalu. Ratna menunduk, tapi ia tidak menyerah. Ia membersihkan oven dan mencoba lagi. Kali ini, ia lebih berhati-hati, memastikan suhunya tepat dan waktunya sesuai. Ketika akhirnya kue-kue itu matang dengan sempurna, ia tersenyum kecil. Aroma manis yang lembut memenuhi dapur, membawa rasa bangga yang tak bisa dijelaskan. Langkah kedua. Keesokan harinya, Ratna membawa beberapa kue ke pasar. Dengan modal keberanian, ia menawarkan kuenya kepada penjual di sana. Banyak yang menolak, tapi seorang penjual sembako bersedia mencicipinya. "Enak, Ratna. Kalau kamu punya lagi, bawa ke sini. Aku bisa bantu jualin," kata penjual itu sambil tersenyum. Hati Ratna melambung. Ia merasa usahanya tidak sia-sia. Meski kecil, ini adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Sepulang dari pasar, ia menceritakan keberhasilannya kepada Bastian. "Mas, aku mulai jualan kue hari ini," katanya dengan wajah ceria. Bastian yang sedang makan malam tersenyum tipis. "Bagus. Nah, tapi jangan terlalu capek. Ya, jangan sampai mereka di rumah tahu dan malah bikin ribut." Ratna mengangguk. Ia tahu suaminya tidak ingin membuat konflik lebih besar dengan keluarganya. Namun, di sisi lain, ia merasa sendiri dalam perjuangannya. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat beban yang ia pikul. Gangguan dari dalam rumah. Malam itu, saat Ratna sedang mencatat pesanan kecil di buku catatannya, Tini masuk ke kamar tanpa mengetuk. "Kamu ngapain, Ratna?" Ratna buru-buru menutup buku itu. "Nggak apa-apa, Mbak. Cuma catatan belanja." Tini memandangnya curiga, lalu berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Ratna tahu, ia harus lebih hati-hati. Jika mertuanya atau iparnya tahu tentang usahanya,
mereka pasti akan menemukan cara untuk merusaknya. Di tengah malam yang sunyi, Ratna menatap buku catatannya yang penuh dengan pesanan kecil. Ia merasa sedikit bangga, tapi juga takut. Ini baru permulaan. Aku harus lebih kuat. Kalau aku ingin mengubah nasibku, aku tidak boleh berhenti di sini. Hari itu, suasana rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Suara Tini dan Siska yang tertawa nyaring terdengar hingga dapur, tempat Ratna sedang menyiapkan makan siang. Hatinya sudah dipenuhi kekhawatiran karena pagi tadi, Tini sempat memergoki kotak kecil tempat Ratna menyimpan hasil penjualan kuenya. Walaupun Tini belum mengatakan apa-apa, Ratna tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh iparnya itu. "Ratna, cepetan masak. Jangan lama-lama, ya," teriak Siska dari ruang tamu. Ratna mengangguk meski tahu tak ada yang bisa melihatnya. Sambil memotong sayur, pikirannya melayang ke pesanan kue yang harus ia antarkan sore nanti. Ia tidak ingin mengecewakan pelanggannya, tapi ketakutan akan reaksi keluarganya membuat tangannya gemetar. Ketahuan. Setelah makan siang selesai, Ratna bergegas kembali ke dapur untuk mengecek kue-kue yang sudah ia siapkan sejak pagi. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat Tini dan Siska berdiri di depan meja dapur, membuka kotak kuenya. "Kamu pikir kamu siapa, Ratna?" Tini berkata dengan nada tinggi sambil memegang salah satu kue. "Ngapain kamu bikin beginian? Mau jualan? Di rumah ini kamu cuma menantu, bukan pengusaha." "Ratna, kamu nggak malu? Rumah suamimu aja kamu tempatin, tapi kamu sok-sokan cari uang sendiri," tambah Siska dengan tawa sinis. Ratna menelan ludah, berusaha mengendalikan emosinya. "Saya cuma ingin bantu perekonomian rumah, Mbak, supaya kita semua lebih nyaman." "Bantu? Kamu cuma cari muka di depan Mas Bastian, kan?" Tini membalas dengan nada mengejek. "Kalau kamu punya uang, harusnya kamu kasih ke ibu, bukan buat diri sendiri." Ratna tak tahan lagi. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Tapi ini uang hasil kerja keras saya, Mbak. Saya cuma mau bantu keluarga ini tanpa mengganggu Mas Bastian." "Kerja keras? Kamu tinggal di rumah ini gratis. Kamu pikir listrik sama makanan itu datang dari mana?" Tini membentaknya. "Cukup, Mbak." Ratna akhirnya kehilangan kesabarannya. "Saya nggak pernah minta apa-apa dari kalian. Kalau kalian merasa terbebani, kenapa kalian masih tinggal di sini?" Tini dan Siska terdiam sesaat, tapi hanya untuk beberapa detik sebelum Bu Irni muncul dari arah ruang tamu. "Ratna, kamu kok berani bicara begitu sama Tini dan Siska? Kamu ini menantu nggak tahu diri." Konflik dengan Bastian. Sore harinya, ketika Bastian pulang, suasana rumah sudah berubah menjadi ladang konflik. Tini dan Siska langsung mengadu kepada Bastian, menggambarkan Ratna sebagai menantu yang kasar dan tidak tahu diri. "Mas, lihat tuh istrimu," kata Tini sambil menangis pura-pura. "Dia ngomong kasar sama kita. Padahal kita cuma mau ngasih tahu soal dia bikin kue sembarangan." "Iya, Mas. Istrimu itu nggak sopan sama ibu juga. Padahal ibu sudah baik banget sama dia," tambah Siska. Bastian, yang baru pulang kerja, memandang Ratna dengan bingung. "Apa benar, Nah? Kamu ngomong kasar ke mereka?" Ratna menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, mereka bukan cuma mencampuri urusan saya. Mereka menghina usaha saya yang cuma mau bantu keluarga ini. Mereka merendahkan saya, dan saya sudah terlalu sering diam." Namun, sebelum Bastian sempat merespons, Bu Irni angkat bicara. "Bastian, dengar ya, istrimu itu sudah keterlaluan. Kalau dia nggak minta maaf, aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi." Ratna menatap Bastian, berharap suaminya akan membelanya. Tapi Bastian hanya menghela napas panjang. "Ratna, kamu harusnya lebih sabar. Mereka itu keluarga kita." Ratna tertegun. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir. "Jadi Mas juga pikir ini semua salah saya?" "Bukan begitu, Nah. Tapi kamu harus bisa lebih menyesuaikan diri. Jangan bikin konflik.
jawab Bastian dengan nada lelah. Kata-kata itu menghancurkan hati Ratna. Ia merasa sendirian, bahkan suaminya tidak memihaknya. Ratna melawan. Malam harinya, Ratna duduk sendirian di kamar. Hatinya diliputi rasa kecewa dan marah. Namun, ia tahu tidak ada gunanya terus-menerus menangis. Ia memutuskan untuk melawan, bukan dengan amarah, tapi dengan bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri. Esoknya, Ratna mengantarkan kue-kue pesanannya dengan hati-hati meski ada ketakutan di hatinya. Saat ia kembali, ia menemukan kotak uangnya di dapur, kosong. Semua hasil kerja kerasnya hilang begitu saja. Tini, yang duduk di ruang tamu, memandang Ratna dengan senyum puas. "Kamu cari apa, Ratna?" "Oh, uangmu? Tadi sudah aku kasih ke ibu. Itu kan kewajibanmu." Ratna merasa seperti dipukul keras. Hatinya panas, tapi ia berusaha tetap tenang. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kalian boleh hina saya, tapi kalian tidak berhak mengambil hasil kerja keras saya. Mulai sekarang, saya tidak akan diam lagi." Tini tertawa kecil. "Oh, jadi kamu mau melawan? Kita lihat sejauh mana kamu bisa bertahan, Ratna." Malam itu, Ratna duduk di kamar sambil memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, hidupnya tidak akan menjadi lebih mudah. Tapi di balik semua rasa sakit yang ia alami, ada tekad yang semakin kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, tidak peduli apapun yang terjadi. Ratna berdiri di ambang pintu rumah barunya. Sebuah tempat kecil namun penuh dengan ketenangan. Setelah konflik besar dengan keluarga suaminya, Ratna dan Bastian memutuskan untuk pindah. Keputusan itu tidak mudah bagi Bastian, tetapi Ratna tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kehidupan yang damai. Di rumah baru mereka, tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, dan yang terpenting, tidak ada Tini, Siska, atau Bu Wirni. Namun, di balik ketenangan ini, Ratna bekerja lebih keras dari sebelumnya. Usaha kuenya yang semula kecil kini telah berkembang menjadi bisnis yang mapan. Ia menyewa dapur khusus untuk memproduksi dalam jumlah besar, mempekerjakan beberapa orang, dan menjual kuenya ke berbagai toko dan pasar di kota. Kebanggaan yang tertunda. Bastian duduk di ruang tamu, membaca laporan keuangan bisnis Ratna. Matanya melebar ketika ia melihat angka keuntungan yang terus meningkat setiap bulan. "Nah, aku nggak pernah nyangka usaha kecilmu bisa berkembang sejauh ini," katanya sambil memandang istrinya dengan bangga. Ratna tersenyum lembut. "Aku nggak mungkin sampai di sini tanpa dukungan Mas. Meski awalnya berat, aku tahu kita bisa melewati semuanya." Namun, jauh di dalam hatinya, Ratna masih merasakan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kenangan akan hinaan dan perlakuan buruk dari mertua dan iparnya terus menghantuinya, terutama ketika ia teringat bagaimana mereka mengambil hasil kerjanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kabar dari rumah lama. Suatu hari, Ratna menerima kabar dari Bu Murni, tetangganya di rumah lama. "Ratna, kamu tahu nggak? Rumahmu yang dulu sekarang berantakan sekali. Tini dan Siska sering ribut, dan Bu Wirni kelihatan makin tua dan sakit-sakitan." Ratna terdiam sejenak. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons kabar itu. Di satu sisi, ia merasa kasihan, tetapi di sisi lain, ia teringat semua luka yang mereka tinggalkan. "Bu, apa mereka baik-baik saja?" tanyanya akhirnya. Bu Murni menghela napas. "Mereka mulai kesulitan. Nah, utang Tini dan Siska makin menumpuk, dan mereka sering mengeluh soal uang." Ratna hanya mengangguk. Ia tidak ingin terlalu memikirkan mereka, tetapi berita itu terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Pertemuan tak terduga. Beberapa minggu kemudian, ketika Ratna sedang mengantar pesanan kue ke salah satu toko besar, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Bu Wirni. Wanita tua itu tampak jauh berbeda dari terakhir kali Ratna melihatnya. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya kurus, dan langkahnya goyah. "Bu Wirni." Ratna memanggil dengan ragu. Bu Wirni menoleh perlahan. Mata mereka bertemu, dan seketika, Ratna bisa melihat rasa bersalah di wajah mertuanya. "Ratna, kamu?
Suara Bu Wirni gemetar. Iya, Bu. Apa kabar? Tanya Ratna dengan nada sopan, meskipun hatinya bercampur aduk. Bu Wirni menunduk. Nggak baik, Ratna. Kehidupan kami susah. Tini dan Siska kehilangan pekerjaan, dan aku nggak punya uang untuk berobat. Ratna terdiam. Ia ingin marah, tapi rasa iba mengalahkan kemarahannya. Ia tahu, membalas dendam hanya akan memperburuk keadaan. Kalau ibu butuh bantuan, ibu bisa hubungi saya, kata Ratna akhirnya. Tapi kali ini, ibu harus jujur. Mata Bu Wirni berkaca-kaca. Terima kasih, Ratna. Maafkan ibu atas semuanya. Penyesalan yang terlambat. Setelah pertemuan itu, Bu Wirni, Tini, dan Siska akhirnya mendatangi rumah Ratna. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, membawa bingkisan kecil sebagai permintaan maaf. Tini, yang biasanya sombong, kini tampak begitu rendah diri. Ratna, kata Tini dengan suara pelan. Kami benar-benar minta maaf atas semua yang pernah kami lakukan. Kami tahu, kami sudah salah besar. Ratna memandang mereka satu persatu. Ia bisa melihat kejujuran di mata mereka, tetapi luka di hatinya masih terlalu dalam untuk sepenuhnya hilang. Aku sudah memaafkan kalian, katanya dengan suara tenang. Tapi aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Kalau kalian benar-benar ingin berubah, buktikan itu dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Mereka semua mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Bastian, yang menyaksikan semua itu, merasa lega karena akhirnya ada rekonsiliasi dalam keluarga mereka. Hari itu, Ratna merasa beban besar yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Meski luka di hatinya masih ada, ia tahu bahwa memaafkan adalah langkah pertama untuk benar-benar sembuh. Dengan bisnis yang terus berkembang dan keluarga kecilnya yang damai, Ratna kini berdiri sebagai wanita yang kuat dan tangguh, membuktikan bahwa hinaan dan cemoohan tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, keteguhan hati dan kesabaran membuahkan hasil. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi cobaan adalah kunci untuk mengubah keadaan. Ratna, meski dihina dan direndahkan oleh mertua serta iparnya, tetap berusaha mengembangkan dirinya. Ia tidak menyerah pada situasi sulit, melainkan fokus pada usahanya dengan kerja keras dan ketekunan. Ini mengajarkan bahwa kesuksesan membutuhkan perjuangan, bahkan ketika dukungan dari orang terdekat tidak ada. Kekuatan memaafkan dan kebaikan hati. Meskipun disakiti, Ratna menunjukkan kekuatan hati dengan memaafkan mertuanya dan iparnya saat mereka menyesal. Sikap ini mengajarkan pentingnya memaafkan untuk melepaskan beban emosional dan memperbaiki hubungan. Dengan memaafkan, kita bukan hanya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah, tetapi juga menciptakan ruang untuk kedamaian dalam hati kita sendiri. Pentingnya menghargai usaha orang lain. Hinaan yang diterima Ratna menjadi pengingat bahwa kita harus menghargai setiap usaha, sekecil apapun itu. Setiap orang berjuang dengan caranya sendiri, dan meremehkan usaha mereka hanya menunjukkan kurangnya empati. Kisah ini mengajarkan bahwa menghargai dan mendukung upaya orang lain dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.